Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti dengan PM58. Pada video kali ini mata kuliah network programming, saya akan membuat video hands-on lab session 11. Jadi lab session 11 ini menjelaskan tentang apa itu Ansible, menjelaskan konsep dasar, membedakan antara Ansible dari script Python untuk network automation, dan mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible. Dan nanti akan membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Ini tujuan dari lab session 11. Di sini juga ada keterangan apa itu Ansible. Jadi di sini Ansible itu orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk yang pertama di sini digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orchestrating workflow, dan melakukan audit complaints. Jadi ini Ansible. Dan Ansible ini memiliki karakteristik nggak perlu instalasi software kan menggunakan SSH. Nanti instalasinya akan dijelaskan di bawah. Nggak perlu software menggunakan SSH ya. Nah, Ansible ini dia di sini keterangannya berjalan di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Pada video sebelumnya sudah menjelaskan apa itu YAML. Kemudian mendukung otomatisasi dengan berbagai modul untuk environment dengan skala besar. Oke. Di sini ada perbedaan Ansible dan Python script. Di sini ya udah ada keterangannya. Ini ada keterangan format inventory dalam YAML untuk harus dimulai dengan grup al yang berisi dia hostnya di host atau children. Mungkin saya bisa langsung saja ke topologi. Di sini saya buka NAS. Di sini saya akan membuka yang namanya file inventory YAML dengan cara ini ya sama kayak yang ada di sini. Ya ada keterangan. Yang pertama dia harus ada dimulai dengan grup al seperti yang saya miliki di sini karena ada perangkatnya ada Swiss. Di sini saya tulis untuk Swiss. Nah, jadi pada file ini yaitu inventory YAML, dia berisi daftar perangkat yang dikelola oleh si Ansible ini. Jadi Swiss 1 sampai dengan Swiss 6 dia dikelompokkan dalam grup Swiss. Ya sesuai dengan grupnya. Router dengan router ternyata ada satu. Kemudian pada bagian ini dia ditentukan yang namanya username. Di sini username saya dan passwordnya atau password yang telah saya buat. Sini tipe operasi sistem jaringannya serta metode koneksinya dia lewat network CLI. Saya keluar. Selanjutnya udah seperti Python yang jadi YAML ini sangat bergantung pada identasi dalam mengidentifikasi hierarki dan relasi antar elemennya. Di sini juga saya akan buka file get ini ya, ini kita copy aja biar cepet. Oke. Ini get face apa sih tadi? Get face.
Oke, jadi pada bagian ini si playbook get fast YAML digunakan untuk mengambil informasi lengkap perangkat, seperti misalkan di sini ada apa ini, perangkat host, bisa dilihat seperti halnya hostname atau interface versi iOS atau uptime-nya. Jadi nanti data di sini ketika dijalankan dia disimpan ke dalam file JSON. Oke, selanjutnya sebelumnya saya sudah melakukan instalasi Ansible. Ini untuk instalasinya apt-get install SSH pas langkah kedua menyusun file inventaris semua. Udah. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan yang pertama, menguji koneksi ke perangkat Ansible. Min and pin. Kita tunggu. Jadi di sini kalau dia tandanya ini sukses ya, tunggu, dia berhasil. Jadi seperti yang saya jelaskan, ini perintah dia menguji yang namanya koneksi SSH dari Ansible, kemudian keseluruhan perangkat dari mulai swiss 1 sampai dengan swiss 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau sukses dia menunjukkan bahwa Ansible ini berhasil terhubung ke Swiss. Selanjutnya di sini Rahel juga akan menjalankan get version. Di sini Oke, jadi di bagian ini, jadi untuk playbook get version YAML ini digunakan untuk mengambil informasi versi iOS-nya dari perangkat menggunakan modul iOS command. Jadi untuk hasil perintah dia disimpan dalam bentuk variabel, dia menggunakan
apa ya namanya, di debug. Kita jalankan lagi Ansible playbook, get version. Apa tadi tuh? Ansible playbook. Kucing. Bukas. Playbook inventory. Get versionnya mah. Dia mencoba play, tes koneksi ke perangkatnya, dia kemudian untuk teks dia ambil versi iOS-nya. Ini memang ternyata di sini warning ya, bukan karena error. Oke. Jadi di sini outputnya dia menunjukkan status oke pada perangkat Swiss. Nya dia perintahnya berhasil. Sistem router. Oke, di sini udah. Cuman di sini masih pilot. Dia di bagian ini dia oke, tanda dia oke dia jalankan untuk susunan dia dua kali dan router 1 2 kali, pilotnya 1 kali di sus 1 2 3 dan 4. Coba di sini saya akan tunjukkan salah satu file yang saya jelaskan sebelumnya.
sebagai yang namanya file JSON yang dibuat sebagai output otomatis. ls tadi namanya fetch. JSON. Oke, coba kita cek mana pakai mana aja. Fetch satu JSON. Oke, di sini kita buka salah satu. Dia ini dibuat secara otomatis ya, dibuat otomatis dari diambil dari fetch-nya. Tadi ditandai dengan status oke. Net API untuk net hostname-nya, karena kita tadi buka yang Swiss 1, maka dia name-nya Swiss 1. Di sini ada net image, ada iOS tipenya, ada Python version dia pakai 3.82, serial 6, ada sistemnya iOS. Aduh, salah. Kita clear aja. Selanjutnya apa lagi? Dia udah jalanin juga Get version terus. Playbook version tadi udah kita buka pertanyaan. Mungkin kalau di bagian ini itu saja penjelasannya. Terima kasih. Jadi berdasarkan hasil yang kita uji tadi, jadi Ansible dia berhasil mengotomasi pengambilan informasi perangkat jaringan secara terpusat ya, paralel dan efisien tanpa perlu dia menjalankan skrip satu persatu. Oke. Ini ada pertanyaan bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan. Dia tadi seperti yang keterangan di atas, dia menggunakan SSH. Terus apa perbedaan menjalankan Ansible Mping dengan Ansible Playbook? Jadi kalau untuk ping dia kan tes koneksi, kalau untuk playbook dia eksekusi teksnya. Apa kita menetapkan Ansible network iOS pada inventory. Jadi agar Ansible ini dia tahu lah perangkatnya, perangkat ini apa, kayak misalkan perangkatnya tadi yang udah disebutin iOS. Dan mengapa Gatherfetch no digunakan di playbook untuk perangkat Cisco Gatherfetch? No, Gatherfetch karena Shell tidak mendukung Linux patch develop. Jika inventory salah identasi, apa yang terjadi? Ansible gagal membaca file. Jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Karena yang pertama, ini dia mudah dibaca ya, deklaratif dan sederhana dibandingkan dengan Python. Apa perbedaan filosofi paling dasar antara Ansible dan script Python? Jadi perbedaan filosofi Ansible dan Python, kalau menurutku Python itu lebih imperatif, sedangkan untuk Ansible deklaratif dan deklaratif. Mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal misalkan 20 perangkat sekaligus? Tentu saja karena dia eksekusi paralel, dia otomatis, jadi lebih mudah eksekusi sekaligus beberapa perangkat. 9. Apakah ini dimaksud dengan automation yang dalam Ansible? Jadi yang dimaksud automation, dia merupakan apa ya, kayak alat gitu yang mengotomasi konfigurasi. Mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python? Jadi karena yang namanya ini konten, dia tidak mengulang konfigurasi.
apa perbedaan imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan? Jadi kalau imperatif dia langkah demi langkah, kalau deklaratif dia untuk takdir kita akhirnya. Maka disebut menggunakan konsep inventory. Karena untuk manajemen perangkat terpusat, jadi dia menggunakan ONC bilang sudah jelas di bagian atas ini tadi sebelumnya ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang lab 11. Terima kasih, mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.